Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Dr. Saja Kriadi, yang kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu sehat walafiat, panjang umur dan berkah. Yang kami hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Ustaz Abdul Hada, Ustaz Fat Sufi, dan para guru, para sepuh yang lainnya, para orang tua yang disebutkan satu persatu, yang kita doakan juga semoga beliau semuanya selalu sehat walafiat, panjang umur serta berkah. Amin. Dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, pada ahad subuh ini, di bulan akhir, bulan Jumadil akhir, yang berapa semingguan lagi, sepekan lagi akan berakhir. Kita akan kedatangan bulan mulia, bulan Rajab, yang mudah-mudahan semua amalia kita yang lalu Allah maafkan dan ke depan diganti dengan kebaikan, dan semua amalia kita itu menjadi wasilah Allah tambah nikmat kita disampaikan ke bulan Rajab, bulan mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amalia ahad subuh ini yang selalu kita jaga, kita istiqomahkan, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu amaliyah salihah yang Allah ridai, yang bisa menjadi wasilah Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya untuk mengisi di sisa waktu-waktu kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ke materi ta'limul muta'alim, ada sedikit mengingatkan saja bahwa perintah untuk bermuhasabah, perintah untuk berintrospeksi itu harus dijalankan sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hasyr. Ini ayatnya sering dibaca sama Ustaz Abdul Hada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang pertama, perintah Allah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur. Setiap manusia itu harus bisa melihat, menghitung, memperhatikan, muhasabah. Yang pertama, qaddamat, yang sudah lewat, ligot, untuk esok hari. Jadi yang harus dimuhasabah itu, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, amalan kita yang sudah lewat dihitung-hitung, lebih banyak sholat jamaahnya atau lebih banyak sholatnya nunda-nunda, lebih banyak ketinggalan sholatnya apa lebih banyak sholatnya, lebih banyak sholatnya subuhnya kesiangan apa lebih banyak subuhnya di masjid, lebih banyak baca Qur'annya atau lebih banyak tinggalin Qur'annya, lebih banyak sujudnya apa lebih banyak kepalanya goyang-goyang yang gak ada manfaatnya. Terus dihitung-hitung. Jadi perintah muhasabah itu adalah perintah dari Al-Quran. Jadi yang harus dihitung, yang sudah lewat setahun yang lalu sudah pasti banyak lalainya. Betul-betul Pak? Sudah pasti lebih banyak maksiatnya, sudah pasti lebih banyak lalainya, sudah pasti lebih banyak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dihitung. Yang kedua, perintah Quran ligot, besok. Besok itu maksudnya apa? Persiapan buat besok. Jadi kalau udah dihitung kemarin yang kosong, ditutup mestinya. Besok itu ditutup. Kalau kurang ditambahin. Kalau ditinggalin digantiin. Jadi harus dihitung. Itu perintah Al-Quran. Nah, godan itu artinya kalau bahasa Arab besok.
Kalau besok di dalam tafsir godan itu artinya yaumul qiyamah, akhir akhirat. Jadi Allah ingin mengatakan Bapak Ibu, hitung-hitung yang sudah lewat amaliyah kita, kalau masih banyak yang kurang tambahin. Kalau ada yang kurang tingkatin, kalau ada yang tinggalan digantiin. Kalau masih banyak dosanya banyakin taubat. Ligot karena besok itu hari akhirat, kiamat. Kiamat paling kecil itu adalah kematian. Jadi besok itu pengen Allah katakan, jadi hitung yang udah lewat, karena besok itu bisa jadi kematian kita. Itu Quran ngomong begitu. Jadi makanya jamaah dirahmati Allah, momen pergantian tahun itu sebetulnya sangat pas buat kita semuanya. Jangan sampai tahun yang kemarin itu lebih berlalu begitu sia-sia saja. Nah, makanya jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan di momen pergantian tahun ini kita sudah persiapkan untuk kematian kita. Ya, karena kalau kita baca kalau baca medsos atau video-video, suka aja Pak, saya suka lihat ada video yang yang kematian baru kemarin masih hidup. Nah, ketuk Haji kan gitu Pak Haji ya, ada tukang bengkel, Bagas, kemarin masih kelihatan, besok udah nggak ada. Kemarin sehat, ketemu, besok udah nggak ada. Nah, itu harus penting diiniin, karena apa? Kata Imam Ghazali juga mengatakan para santrinya, apa sih yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat kata kita itu, kata santrinya, orang tua, kakak, adik. Ya betul. Tapi tahukah kalian yang paling dekat dengan kita itu, kata Imam Ghazali, adalah kematian. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan kami itu, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Jadi kematian kita itu dekat. Cuma kita aja nggak sadar. Padahal kata Allah, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akum nadhir. Ya. Bukankah kalian kita ini udah dikasih umur panjang sama Allah, dikasih kesempatan bisa berganti tahun setiap tahun, bisa dikasih kesempatan bakar-bakaran, dikasih kesempatan ngopi-ngopian, ngumpul setiap tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Tapi di samping juga udah dikasih kesempatan bertahun-tahun bisa melewati momen pergantian tahun, dan sudah dikasih peringatan, wajah aku munadzir, udah dikasih peringatan, dikasih kode. Kodenya itu kalau di Quran namanya uban. Yang banyak ubannya berarti udah dikasih kode. Kode yang lain sakit, asam urat, pegel-pegel, kena musibah, diuji, itu juga kode juga dari Allah. Makanya yang udah kena kode dari Allah, buruan, inget, ganti dengan kebaikan, tingkatin amalia. Ini kadang-kadang kita dikasih kode malah dipasangin. Ada begitu ada? Iya. Dikasih kode sama Allah, malah dikasih pasang. Jadi judi slot diri kita. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah dikasih kode, dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih cobaan, ada yang lain-lainnya, kemudian tidak ingat kepada Allah, fadzuku, maka rasakanlah azab Allah, famaliz zalimina min nasir, maka buat orang-orang yang zalim tidak akan ada penolongnya. Jadi kita nih yang udah dikasih kesempatan berganti tahun, sehat walafiat, bisa ibadah, bisa kerja, bisa berkumpul, kemudian nggak ingat sama Allah, nggak ada peningkatan amaliyah, maka itu termasuk, kata Allah, termasuk orang-orang yang zolim. Karena usia kita, sehatnya kita, umur panjang kita, mestinya buat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak digunakan dengan ketaatan, maka zolim itu wad'u fi mahali ghairi, wad'u syai'in fi ghairi mahali. Zolim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi mestinya kalau kita sehat, buat taat, nggak pakai buat taat, berarti zolim. Ini tangan kita nih buat baca Quran, buat sedekah, nggak dipakai buat baca Quran, zolim. Mata kita yang mestinya malam itu begadang buat zikir, buat nangis, buat ibadah, tapi begadangnya sia-sia, zolim. Duduk kita mestinya buat zikir, buat muhasabah, buat tafakur,
Tapi duduk kelamaan ngobrol, ban ngopi, ngalor kidul, zolim. Yang sering ngopi juga nih hati-hati nih. Saya juga yang sering ngopi nih. Jadi semuanya juga dipakai hati-hati. Mulut mestinya buat zikir, buat sholawatan, ngegibah, zolim. Nah, hati-hati itu. Ngaji, dengerin ustadz, dengan kiai, malah ngobrol, zolim. Makanya hati-hati, semuanya zolim juga bisa menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, bertambahnya usia, bertambahnya tahun membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi besok kita wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kita nggak tahu, makanya berbekallah. Kata Allah, hitung yang lalu, bisa jadi besok persiapan kita akan wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang tersisa ini kita gunakan dengan kebaikan. Yaghfir laka ma madha, yang sudah lewat Allah tutup buku amaliah kita, kedepannya diganti dengan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah tambah nikmat kita, dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Rajab, insya Allah. Tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu, khususnya buat saya pribadi dan buat kita semuanya, kita persiapan akan kedatangan bulan mulia, bulan Rajab yang tinggal sepekan lagi. Semangat, karena amalia ibadah kita di bulan-bulan mulia itu amalia ditingkatkan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah tambah di panjang usia kita ketemu dengan bulan mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasbiqu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la ya'til hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bihha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alayhi afdhalus salati wa taslim wal afi wal fi wal afiya bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khair bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum riyadan min riyadil jinan ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل القرآن ولسنة الخير ولا تجعل ويا من الشر والضد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.